Cinta itu kalau menurut gue kuatnya itu seberapa kuat, seberapa apa ya, kamu menerima, kamu menyukai kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut gue itu sih, seberapa kuat kamu menerima kelebihannya, seberapa kuat kamu menerima kekurangannya. Misal kelebihannya dia pacar lu itu, pasangan lu tuh dia lebih pintar daripada lu gitu. Apakah lu akan minder terhadap kepintarannya gitu? Nah, malah justru kamu sendiri yang menjadi dia itu sebagai wah gila sih ini cewek gue atau cowok gue sepintar ini, enak banget nih gue dapat ilmunya nih ya kan. Dan kekurangannya misalkan dia apa yang kamu bisa tapi dia gak memiliki kebiasaan kamu misalnya. Apakah kamu nerima kekurangannya itu? Kebalikannya, apakah kamu mau menerima kebiasaannya dia gitu? Dari kamu yang gak ada kebiasaan dari dia gitu. Ya misalnya kan kekurangan cowok lu, kekurangan cewek lu, dia gak terlalu pinter buat hari-hari mungkin something special, tapi malah kamu yang bisa membuat dia something special. Maka tutupilah kekurangannya dengan kelebihan yang kamu punyai. Kebalikannya ya gitu sama. Kekurangannya dia apa ya? Bisa nggak sih gue nutupin? Bisa nggak sih gue nutupin dengan apa yang gue punyai, kelebihan dari gue gitu ya. Cinta itu hadir pada pandangan pertama, pandangan terakhir, dan semua pandangan yang pernah dialami keduanya. Cinta itu tidak berumur, tidak terbatas, dan tidak mati. Karena alasan cinta, orang bisa memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Jika kamu menemukan seseorang yang kamu cintai dalam hidupmu, maka hiduplah pada cinta itu. Udah jangan kemana-mana lagi. Hiduplah dengan satu orang yang kamu cintai gitu. Nggak usah kegoda sama yang lain lagi gitu. Kalau misalkan ya kamu kegoda genit sama yang lain, berarti cinta lu palsu gitu, bukan ke dia, bukan ke satu orang yang lu cintai, bukan ke satu tujuan orang yang lu cintai, tapi lu masih genit atau masih ngegodain, masih tergoda dengan kemolekan yang lainnya misalnya kan ya gitu. Misalkan cowok lu masih sering tergoda gitu sama cewek lain, atau posisi ceweknya yang masih tergoda sama ketampanan cowok lain gitu. Ya percuma, cintanya itu bukan berarti gak terfokus sama satu orang yang lu cintai. Kalau misalnya ya,
kalau misalnya hanya masih tergoda gitu ya. Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa menyentuhnya, tetapi hanya bisa merasakan keberadaannya dalam hatimu. Wah, ini keren banget nih. Seperti angin ya, ya kan? Cintanya itu di awal emang baik, baik, indah gitu. Tapi kok jadi bikin kecewa gitu, kan aneh. Kok endingnya jadi bikin sakit hati, kok aneh gitu. Cowok lu yang di awal ngomong bla bla bla, indah banget omongannya, tiba-tiba endingnya kok jadi nyakitin sih, kok jadi bikin luka, kok jadi bikin kecewa, kan tai banget guys ya, tai banget guys. Dan kebalikannya gitu ya, di story gue sebelumnya kan gitu, jika cinta itu baik di awalnya, jika cinta itu indah di awalnya, kenapa dibikin luka, kenapa dibikin sakit, kenapa dibikin kecewa, kenapa dibikin perselingkuhan? Itu pertanyaannya, lu yang buat atau dia yang buat? Itu sih dari gua guys. Sesakit apapun sebuah kejujuran, akan lebih menyakitkan ketika kebohongan itu terungkap. Ya, mau ditutupin apapun, kebohongan itu pelan-pelan pasti terungkap guys. Ya kalau lu masih gengsi dengan status lu, masih gengsi dengan pekerjaan lu yang masih belum siap bilang kejujuran tentang status lo, belum siap untuk bilang tentang kejujuran tentang pekerjaan lo, it's okay, beri dia waktu untuk mengatakannya. Tapi di hari itu mau gak mau lo harus jujur gitu, daripada kebohongan itu terungkap gitu, daripada kebohongan itu terungkap dari orang lain, dari teman lo sendiri, atau dari banyak cara yang mana kebohongan itu pasti terungkap secara pelan-pelan. Mendingan jujur udah, status gue janda gitu, apa salahnya ngucapin janda, anak satu, status gue duda, anak dua misalkan. Jangan sok-sokan masih single nggak punya anak misalkan ya, atau sok-sokan yang masih perawan misalnya padahal udah punya anak dua misalnya. Malu gitu buat ngungkapin status itu, malu gitu, gengsi gitu ya kan. Ya mungkin kita juga nggak terlalu menuduh sih, nggak harus berburuk sangka juga mungkin ya, karena setiap orang mempunyai privasi personal, statusnya masing-masing, punya privasi personal, apa sih namanya, pekerjaannya masing-masing, yang mungkin ada yang harus jujur dikatakan, atau harus emang keadaannya itu, pekerjaannya itu nggak boleh dikatain. Tapi langkah baiknya sih jujur, bilang aja. Pekerjaan gue cuma sebagai SPB misalnya, SPB toko supermarket atau SPG supermarket, status gue duda atau status gue janda. Lu masih mau nggak nerima cinta gue ya? Itu kan sebuah kejujuran ya, daripada bohong gitu kan. Status gue single atau bujangan atau perawan gitu ya, atau bla bla semacamnya.
Menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dan romantis bukanlah menggunakan kata-kata mutiara cinta, tetapi perlakuan yang baik di waktu yang tepat, di waktu yang tepat. Butuh perlakuan baik tuh, butuh perlakuan baik. Ya balik lagi sih sama-sama ya. Si cowok juga pengen ngedapetin perlakuan baik dari si wanitanya. Si wanitanya juga pun ingin mendapatkan perlakuan baik dari si cowoknya. Boleh nggak sih kita sama-sama mendapatkan perlakuan baik gitu? Aku mau hubungan kita ini harmonis gitu ya kan. Boleh ya, tiap hari kamu perlakuin aku baik terus ya. Aku juga akan seperti itu. Nah, enak kan kalau ngomong sama-sama kayak gitu ya.